Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakal bahas topik yang sering banget bikin kita dilema, yaitu ta'aruf dan pacaran. Sebelumnya perkenalkan, aku Fatah Majid Rahman dengan NIM 1020225002007 sebagai host di sini. Sebelumnya aku sudah bersama 4 orang yang dengan pandangan yang berbeda. Boleh kali ya kita kenalan dulu sama mereka? Halo, aku Syafiri Santaruna dengan NIM 102022500088. Aku lebih condong ke ta'aruf dari sisi agama. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zubair dengan NIM 1022022500261. Aku pernah pacaran dan ingin sharing pengalaman. Semuanya, perkenalkan, nama saya Rayhan Indra Pratama dengan NIM 102022500176. Posisiku di sini sebagai netral dan juga realistis terhadap topik ini. Hai, aku Yul Permana Jati dengan NIM 1020225000318. Di sini saya mewakili suara teman-teman saya. Nah, jadi langsung aja kita mulai dari definisinya ya. Jadi menurut kalian apa sih ta'aruf dan pacaran itu? Kalau menurut saya, ta'aruf itu adalah proses saling mengenal, tapi dengan batasan pendamping dan tujuannya itu jelas, yaitu menikah. Kalau menurutku, pacaran itu lebih bebas. Kita lebih bisa mengenal pasangan kita, tapi seringkali tidak jelas arahnya. Intinya, menurut saya sendiri, ta'aruf dan juga pacaran itu berbeda sistemnya. Yang dimana ta'aruf itu lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan agama. Tetapi jika pacaran itu beresiko bagi kita. Jadi yang masih galau, emang pacaran itu kelihatannya seru, tapi jangan sampai kebablasan galaunya. Oke, terima kasih untuk Kak Syafiq dan Kak Rehan atas penjelasan dari kelebihan dan kekurangan dari ta'aruf itu sendiri. Sekarang kita pindah ke sisi pacaran yang akan dijelaskan oleh Kak Zubair dan Kak Yogi. Boleh dong dikit jelaskan apa sih kekurangan dan kelebihan dari pacaran itu sendiri? Menurutku, kelebihan pacaran itu kita bisa kenal karakter pasangan lebih dalam, bisa lihat bagaimana dia menghadapi masalah, kebiasaan sehari-hari, cara dia berinteraksi dengan keluarga dan teman. Itu pengalaman yang nggak bisa didapat dari ta'aruf yang waktunya super singkat. Tapi dari sisi negatif, banyak hal yang terlalu nyaman, jadi lupa tujuan awal. Misalnya cuma fokus sama rasa senang sekarang, akhirnya hubungan nggak jelas arahnya. Nah, aku yang masih galau nih. Pacaran kelihatannya seru banget, bisa hangout, chatan seharian, terus curhat-curhat, tapi ada rasa takut kebablasan. Kadang pengen deket, tapi takut dosa atau sakit hati. Aku juga sering mikir, apa aku siap kalau hubungan ini nggak berlanjut ke pernikahan. Jadi kayak dilema antara pengen pengalaman sama pengen aman. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kalian tuh ada gak sih pengalaman pribadi yang bikin kalian tuh jadi pro pacaran ataupun pro ta'aruf? Boleh dong di-spill pengalaman pribadinya kalian. Oke, jadi ada temanku itu yang bercerita bahwa dia udah pernah pacaran cukup lama, yang dimana dari pacaran itu dia mengerti dan memahami pasangannya, mulai dari bagaimana cara dia marah, cara dia bercanda, cara dia menghadapi masalah. Tapi di sisi lain dia juga ngerasa capek secara emosional karena waktu yang seharusnya dia pakai sebagai produktif dan juga berolahraga, justru dia malah spend untuk pasangan dia sendiri. Jadi dia belajar bahwa kedekatan saja gak cukup kalau tanpa tujuan. Oke, selanjutnya kita ke sisi ta'aruf. Ada juga temanku yang dimana dia memilih proses ta'aruf. Prosesnya singkat, komunikasinya terarah, dan dari awal sudah bicara soal visi misi hidup. Katanya yang paling menantang adalah rasa ragu apakah aku sudah cukup kenal dia, dan karena pertemuannya terbatas dan juga suasananya formal, tapi dia juga merasa lebih tenang karena prosesnya jelas dan dijaga. Dari situ dia belajar bahwa keberanian mengambil keputusan juga bagian dari kedewasaan. Aku pernah pacaran bertahun-tahun, dan jujur itu banyak mengajarkan hal yang nggak bisa didapat dari ta'aruf singkat. Misalnya, aku bisa benar-benar kenal karakter pasangan, gimana dia menghadapi stres, cara dia komunikasi, kebiasaan sehari-hari, dan cara dia bersikap sama teman dan keluarga. Dari situ aku belajar soal kompromi, sabar, dan saling menghargai perbedaan. Tapi pengalaman itu juga mengajarkan aku pentingnya batasan. Kita harus sadar tujuan hubungannya.
nggak cuma senang-senang atau ikutan perasaan sesaat. Jadi aku dan pasangan selalu jaga komunikasi jelas, apa yang kita harapkan, apa yang boleh dan apa yang nggak boleh, dan bagaimana kita saling mendukung tanpa melanggar nilai atau agama masing-masing. Saran aku buat yang pacaran: 1. Kenali tujuan hubungan, pastikan ada niat yang jelas, misalnya menuju pernikahan atau saling belajar. 2. Tetap jaga batasan fisik, emosi, dan interaksi hari-hari supaya nggak kebablasan. 3. Belajar komunikasi dan kompromi. 4. Belajar evaluasi diri, tanyakan apakah aku berkembang, apakah hubungan ini sehat. Kalau enggak, jangan ragu buat mundur. Intinya, pacaran bisa bermanfaat kalau dijalani dengan sabar, bertanggung jawab, dan ada aturan mainnya. Jadi bukan soal seru-seruan aja, tapi belajar jadi pasangan yang dewasa dan siap menikah suatu hari nanti. Jadi aku ngelihat banyak orang berpacaran bertahun-tahun tuh kayak berakhir sia-sia. Itu yang bikin aku pilih ta'aruf. Kayak aku dulu pernah berada di fase dimana chat dengan lawan jenis itu jadi rutinitas harian. Awalnya kayak cuma ngobrol biasa, tapi lama-lama mulai nyaman, mulai saling cerita hal pribadi, saling nunggu balasan, bahkan suasana hati itu bisa berubah cuma gara-gara satu pesan. Nah, di situ aku mulai sadar, tanpa disadari hati aku tuh udah terlalu bergantung ke manusia. Yang bikin aku mikir ulang itu adalah ketika aku ngerasa capek sendiri, capek secara mental, capek secara emosional, aku mulai ngerasa hubungannya nggak bikin aku lebih dekat ke Allah, malah sering bikin lalai. Sholat jadinya nggak fokus, waktu kebuang waktu mikirin hal yang sebenarnya belum halal. Jadi dari situ aku mulai bertanya ke diri sendiri, kalau niatnya baik, kenapa prosesnya bikin gelisah? Nah, dari situlah aku mulai belajar tentang ta'aruf. Awalnya, aku pikir ta'aruf itu kaku, dingin, dan juga terlalu formal. Tapi setelah aku pahami, ternyata konsepnya justru sederhana. Saling kenal, tapi dengan tujuan dan batasannya yang jelas. Yang paling aku rasakan dari ta'aruf itu adalah ketenangan. Dalam prosesnya, aku nggak dituntut buat selalu ada setiap waktu, nggak ada tuntutan balas chat cepat, nggak ada drama cemburu, nggak ada rasa bersalah karena ngelanggar batas. Semua dijalani seperlunya untuk mengenal, bukan untuk memuaskan rasa. Aku juga belajar satu hal penting, ta'aruf itu bukan soal cepat atau lambat, tapi soal kesiapan. Jadi lewat ta'aruf itu aku justru lebih fokus memperbaiki diri. Karena apa? Karena aku sadar, sebelum mencari pasangan yang baik, aku juga harus berusaha jadi pribadi yang lebih baik. Hubunganku dengan Allah jadi prioritas, bukan nomor 2. Dan yang paling terasa itu adalah aku jadi lebih tenang secara batin. Gak ada rasa was-was, gak ada rasa takut melanggar, dan gak ada penyesalan tersembunyi. Aku gak bilang ta'aruf itu mudah. Ada proses menahan diri, ada ego yang harus diturunkan, dan rasa sepi yang harus dihadapi. Tapi dibandingkan dengan pacaran yang bikin aku lelah dan gelisah, ta'aruf jauh lebih menenangkan. Jadi dari pengalaman itu aku belajar, cinta yang baik bukan yang bikin deg-degan terus, tapi yang bikin hati terasa nyaman. Kalau aku jujur, pacaran adalah bagian dari proses pendewasaan diriku. Bukan karena ikut-ikutan, tapi karena dari pacaran aku belajar banyak hal tentang diri sendiri dan orang lain. Dulu aku tipe orang yang susah terbuka. Aku nggak mudah cerita, apalagi soal perasaan. Tapi ketika aku mulai pacaran, aku belajar bagaimana cara berkomunikasi, menyampaikan perasaan, dan mendengarkan orang lain. Hal-hal yang sebelumnya terasa canggung, pelan-pelan jadi bisa aku hadapi. Pacaran buat aku bukan sekedar punya status, tapi proses mengenal seseorang secara nyata, sifatnya emosinya, cara dia menghadapi masalah, dan cara dia memperlakukan orang lain. Hal-hal seperti ini menurutku sulit terlihat kalau hanya bertemu sebentar atau ngobrol seperlunya. Lewat pacaran, aku juga belajar tentang komitmen, belajar menepati janji, menjaga perasaan orang lain, dan bertanggung jawab atas sikap sendiri. Aku jadi lebih sadar bahwa hubungan bukan cuma soal senang-senang, tapi juga soal usaha dan pengertian. Memang pacaran sering dianggap penuh resiko, dan aku setuju kalau pacaran dijalani tanpa batas, hasilnya bisa melelahkan. Tapi dari pengalamanku, pacaran yang sehat justru mengajarkan batasan. Aku belajar kapan harus berhenti, kapan harus menghargai ruang pribadi, dan kapan harus memprioritaskan hal lain seperti kuliah dan keluarga. Ada satu hal penting yang aku rasakan. Pacaran membuat aku mengenal diriku sendiri lebih dalam.
Aku jadi tahu apa yang aku butuhkan dalam hubungan, apa yang tidak bisa aku toleransi, dan nilai apa yang penting bagiku. Semua itu jadi bekal penting sebelum melangkah ke hubungan yang lebih serius. Tentu saja ada luka dan kekecewaan, tapi dari situ aku belajar. Aku belajar bahwa tidak semua hubungan harus berakhir bahagia, dan itu tidak apa-apa. Setiap pengalaman punya pelajaran masing-masing. Buat aku pribadi, pacaran bukan tentang melawan nilai agama atau norma, tapi tentang proses belajar selama tetap sadar diri dan tahu batas. Aku percaya setiap orang punya jalannya sendiri dalam mempersiapkan diri menuju masa depan. Dari pacaran aku belajar tentang empati, kedewasaan emosional, dan cara mencintai dengan lebih realistis. Dan pada akhirnya aku melihat pacaran bukan sebagai tujuan akhir, tapi sebagai proses untuk memahami diri sendiri, memahami orang lain, dan mempersiapkan diri agar suatu hari nanti bisa menjalani hubungan yang lebih matang dan bertanggung jawab. Oke, sekarang ada nggak sih pesan singkat dari kalian berempat untuk para penonton yang lagi kebingungan dan lagi bingung nih mau milih ta'aruf atau pacaran dulu? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Jika belum mampu, maka berpuasalah. Islam tidak mematikan cinta, tapi mengarahkan secara halal. Oke, jadi pesan singkat saya untuk yang pacaran ataupun ta'aruf adalah setiap orang punya jalannya masing-masing dalam mencari pasangan, entah itu melewati pacaran atau ta'aruf. Yang terpenting adalah mengetahui batas dan menghormati diri sendiri, dan juga tidak melukai orang lain. Cinta yang baik bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang tanggung jawab dan arah yang jelas. Jadi ta'aruf itu bukan tentang seberapa cepat kita jatuh cinta, tetapi tentang bagaimana kita menjaga hati agar tetap berada di jalan yang diridhoi Allah. Dalam Islam, mengenal lawan jenis bukanlah hal yang dilarang, namun cara dan prosesnya yang harus dijaga. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali setan menjadi yang ketiganya. Sabda ini diambil dari hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita bahwa niat baik saja tidak cukup jika prosesnya membuka pintu pada hal yang dilarang. Ta'aruf itu hadir sebagai jalan tengah, mengenal tanpa melalaikan, mendekat tanpa melanggar, dan mencintai dengan penuh tanggung jawab. Karena cinta yang baik bukan yang membuat gelisah, melainkan yang mendekatkan kita kepada Allah. Aku punya pesan singkat untuk yang lagi pacaran dan ta'aruf. Luruskan niat, kalau tujuannya menikah, pilih jalan yang paling aman. Jangan main-main sama perasaan orang. Oke, jadi mau dari sisi ta'aruf baik pacaran itu bukan soal yang paling keren atau paling apa nih, tapi pokoknya yang paling bertanggung jawab itu yang mana, itu yang paling baik. Semoga obrolan kita kali ini itu bisa jadi bahan renungan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.